Tes, cek sound, cek sound. Oke, kembali lagi teman-teman di channel ini. Ya, kali ini kita langsung akan membahas market daily dari kripto. Hari ini sudah mulai muncul hijau-hijau. Nah, kalau kita lihat nih di sini ada dua ya terlihat yang hijau tuh dari ini anakan-anakan Bitcoin nih. Ada dari Bitcoin Cash dan juga Bitcoin SV. Nah, singkat saya kasih tahu ke teman-temannya, ini dia ini terjadi kenaikan berkat halving ya. Jadi Bitcoin Cash tuh halving kalau nggak salah kemarin ya. Apa sekarang ya? Ya intinya dia di awal April ini melakukan halving juga. Nah, jadi terlihat ya efek dari halving itu bisa menaikkan harga karena terjadi deflasi koin, deflasi harga. Nah, begitu juga nanti Bitcoin akan halving di bulan ini di sekitar tanggal 20 kalau nggak salah. Oke, nah ini juga menjelaskan bahwa kemarin kan sempat ramai juga koin ini nih, Wormhole, karena dia melakukan airdrop gede-gedean. Nah kemarin naik lumayan tinggi, kemudian sekarang turun juga lumayan tinggi. Jadi gitu ya, kalau misalkan memang suatu koin atau aset naik dengan gara-gara berita ya atau suatu hype, nah dia juga bakal tidak bertahan lama lah. Beda dengan koin yang memang naik karena utilitasnya dipakai oleh umum atau banyak orang. Oke, nah di sini saya akan bahas salah satu koin yang lumayan potensial dan juga cukup legend ya. Nah, di sini saya akan bahas XRP. Nah, XRP ini lumayan, ya ini koin-koin yang legend ya, koin bagus juga. Dia terjerat atau dia stuck nggak bisa naik karena ada kasus lah intinya gitu, ada dia terjerat kasus sama SEC, jadi dia nggak bisa naik. Kalau kita lihat dari awal peluncuran atau listing dia sudah sempat naik berapa persen ya, ya sampai 9.000% lah, kemudian turun, kemudian naik lagi. Nah di sini baru dia kena kasus ya, yang sampai hari ini dia tidak bisa naik karena kasusnya masih bergulir. Oke, saya jelaskan singkat. Jadi si XRP ini masuk ke dalam naratif apa ya? Jadi dia intinya utilitasnya ingin memudahkan setiap transaksi antar negara. Jadi nggak ada lagi batasan seperti kita mau nukerin rupiah ke dolar misalkan, atau kita mau transfer banyak uang ke negara mana, itu kan biasanya harus ada pertama prosesnya lama, kemudian ada pajaknya yang lama. Dengan adanya si XRP ini, nah segala batasan tersebut masuk ke dalam blockchain yang kita tahu. Blockchain itu kan sifatnya desentralisasi ya, jadi kita akan mendapatkan akses yang cepat, kemudian skalabilitas yang tinggi juga. Jadi biayanya murah juga akan cepat. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kalau misalkan kita sering dengar sekarang dari Akademi Kripto tuh si Prof Kalimasada sering bilang CBDC. Nah, inilah masuk ke dalam naratif CBDC. Oke, saya pengen lihat dulu kenapa sebetulnya si Ripple ini terjadi kasus lah ya. Nah, jadi awal mulanya si Ripple ini digugat oleh SEC ya, atau Badan Sekuritasnya Amerika atau OJK-nya Amerika lah. Nah, dia menggugat kepada Ripple, menuduh Ripple mengumpulkan dana lebih dari 1,3 miliar US dollar melalui penawaran sekuritas aset digital berkelanjutan tapi tidak terdaftar. Nah, intinya kasusnya seperti itu. Jadi si SEC ini juga kadang dia suka menuduh koin-koinnya atau bersentimen negatif terhadap blockchain ini.
Nah, si Ripple ini kena. Nah, kasusnya sendiri masih bergulir sampai sekarang. Gitu. Padahal kalau kita lihat si Ripple ini utilitasnya sangat bagus ya. Nah, saya langsung aja masuk ke chart outlook-nya, market outlook-nya. Oke, kalau kita lihat di sini, coba kita tarik dulu ke time frame per minggu. Kalau di time frame per minggu, mostly dia sedang dalam tren bullish ya. Dia masih dalam tren bullish. Kemudian kalau kita lihat, tarik lagi lebih dekat ke time frame daily. Oke, nah di sini dia sedang melakukan konsolidasi. Jadi dia masih mencari atau berusaha breakout dari support dan resisten. Oke, nah kalau saya lihat di sini untuk XRP ini dia ada potensi untuk bisa naik jika dia bisa breakout dari trendline ini. Sebentar. Saya coba mana sih? Dia bisa mungkin naik ke, dia ada potensi naik ke 0,7 nih di time frame per daily. Jadi Ripple ini menurut saya ada potensi ke 0,71, 0,70 let's say sampai 0,4 lah. 0,74 sorry. Jadi kelihatan banget ya di sini dia membentuk symmetrical triangle. Jadi jika dia berhasil tembus, nah di sini dia masih mencoba retest dulu. Mungkin dia akan turun dulu sedikit, menyentuh nanti trendline bawah. Kemudian akan ini skemanya bisa seperti ini, nanti akan mantul dulu ke atas, ke trendline atas, kemudian ke bawah, lalu breakout ke 0,70 atau bisa langsung breakout, kemudian nanti retestnya dia di di sini nih di atas sedikit langsung maju. Itu mungkin untuk XRP. Jadi ini bisa mungkin 1 minggu ini dia bisa ke poin tersebut ya. Kita masih juga menunggu sentimen dari Bitcoin nih. Bitcoin kan masih dalam sideways dan masih ada tekanan selling pressure berkat kemarin kenaikan suku bunga. Jadi ini masih menunggu. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa tunggu di area trendline sekitar harga 0,5. Ya, bisa akumulasi atau bisa beli di harga 0,5. Oke. Nah, untuk long term juga XRP ini bagus ya. Kita lihat di weekly dia bearish setelah retest dari dia turun cukup panjang nih, cukup jauh karena dia kasus. Nah, ini juga ada sentimen-sentimen baik dari XRP. Dia masih menunggu ke satu Bitcoin harus bagus dulu, tidak ada sentimen buruk. Kemudian nanti ada alt season, itu akan cukup mendorong pergerakan XRP. Kemudian juga tadi Bitcoin halving ya, Bitcoin halving. Kemudian nanti ada alt season. Kemudian nanti kasus, kita masih menunggu kasusnya karena XRP tertahan karena kasus pengadilan sama SEC. Jadi kalau kasusnya juga selesai, itu akan membuat XRP terbang juga. Kemudian yang terakhir, ketika narasi CBDC ini muncul. Nah, peluang narasi CBDC ini memang sudah tercium ya di 2024 ini khususnya. Jadi memang negara berlomba-lomba membuat uang digital, termasuk juga Indonesia nih akan membuat rupiah digital lah ya. Nah, itu juga masuk ke dalam narasi CBDC atau ya pertukaran uang
memang harus menggunakan blockchain untuk lebih transparan dan juga biayanya murah. Nah, jika memang narasi ini terjadi, jelas Ripple adalah salah satu token legendaris yang bermain memang di sektor tersebut fokus ya. Jadi ini akan membuat Ripple, mungkin kalau saya bisa sebut juga di sini bisa terjadi dinosaurus effect setelah dia pernah naik dengan tinggi. Nah, ini kan dia sedang tertidur, bisa jadi dia bisa terbangun seperti dinosaurus ke harga $1 lagi atau bahkan lebih. Itu mungkin untuk video kali ini sambil menunggu buka. Jadi teman-teman mungkin bisa juga komen apakah ada yang hold Ripple. Oke, gitu aja. Boleh teman-teman yang mau dianalisakan koin bisa juga komen di video ini. Oke, segitu aja videonya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.